Nah, saya jadi curiga ya di sini ya. Apakah Pak Prabowo dengan PDIP ini semakin akrab saja ya? Menurut saya sangat tidak masuk akal sekali. Pak Prabowo tiba-tiba membatalkan PPN 12%. Sangat tidak masuk akal sekali. Kalau kita lihat semua fraksi-fraksi di DPR RI itu mendukung wacana kenaikan PPN 12%. Bahkan juga Pak Jokowi, mantan presiden ke-7, setuju dengan kenaikan PPN 12%. Tetapi Pak Prabowo di penghujung tahun tiba-tiba membatalkan PPN dari 11% ke 12%. Memang ini yang sangat unik sekali ya. Kalau kita lihat yang paling vokal terhadap kenaikan PPN 12% itu adalah dari PDIP. Bahkan pada waktu lalu Rieke Diah Pitaloka bahkan lantang, yaitu di depan fraksi-fraksi yang berada di DPR RI. Rieke Diah Pitaloka bahkan meminta Pak Prabowo Subianto untuk membatalkan atau bahkan menunda setidaknya kenaikan PPN dari sebelumnya 11% ke 12%. Hanya PDIP loh satu-satunya yang menyuarakan terkait penolakan terhadap PPN 12%, di mana saat ini daya beli masyarakat menurun dan bahkan juga banyak PHK yang terjadi, korupsi juga masih merajalela. Tiba-tiba ada kenaikan PPN 12%. Menurut saya ini sangat wow sekali ya. Seharusnya Pak Prabowo berkomitmen dulu lah untuk pemberantasan korupsi, hukumannya juga jangan ringan dan lain sebagainya. Baru kalau semua itu sudah dibenahi, setidaknya PPN dinaikkan menjadi 12%, menurut saya tidak masalah sih. Ya memang sangat wow sekali ketika banyak korupsi, banyak koruptor ya masih dihukum ringan dan lain sebagainya, PPN naik. Ini sangat keren sekali ketika Pak Prabowo juga sama, setidaknya mendengarlah aspirasi dari kader PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dan kalau kita lihat pada saat lalu Pak Prabowo juga mendengar aspirasi dari masyarakat, mendengar keluh kesah dari masyarakat bahwa ketika PPN dinaikkan pasti akan memberatkan setidaknya bagi para pelaku usaha dan bahkan juga masyarakat yang terdampak kenaikan PPN dari yang sebelumnya 11 ke 12%. Nah, saya jadi curiga ya di sini ya. Apakah Pak Prabowo dengan PDIP ini semakin akrab saja ya? Menurut saya sangat tidak masuk akal sekali. Pak Prabowo tiba-tiba membatalkan PPN 12%. Sangat tidak masuk akal sekali. Kalau kita lihat semua fraksi-fraksi di DPR RI itu mendukung wacana kenaikan PPN 12%. Bahkan juga Pak Jokowi, mantan presiden ke-7, pada saat lalu ketika dimintai keterangan oleh wartawan bahkan juga setuju dengan kenaikan PPN 12%. Tetapi Pak Prabowo di penghujung tahun tiba-tiba membatalkan PPN dari 11% ke 12%. Dikarenakan apa? PPN 12% itu hanya untuk barang-barang dan jasa mewah seperti pesawat jet pribadi dan bahkan juga kapal pesiar dan lain sebagainya. Ini sangat keren. Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kebijakan kenaikan PPN 12%. Wakil rakyat yang benar-benar mewakili suara rakyat. Siapa yang mau kado tahun baru ala Rieke? Yuk komen di bawah. Dan akhirnya juga didengarkan oleh Pak Prabowo ya. Tidak sia-sia lah, walaupun secara koalisi bahkan PDIP tidak punya teman, tetapi juga dengan suara yang lantang akhirnya juga didengar oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, ini menurut saya membuktikan lah Pak Prabowo dengan PDIP itu sama-sama mendengar aspirasi dari masyarakat, sama-sama mendengar keluh kesah dari masyarakat. Kalau kita lihat Rieke Diah Pitaloka adalah satu-satunya dari kader PDIP yang berani menentang kenaikan PPN 12%. Sama halnya dengan Pak Prabowo, bahkan detik-detik ketika tanggal 1 Januari akan naik setidaknya PPN dari sebelumnya 11% ke 12%, tiba-tiba pada tanggal 31 Desember 2024 tiba-tiba dibatalkan kenaikan PPN tersebut. Menurut saya ini sangat keren sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya,
Bahkan Rieke Diah Pitaloka itu dilaporkan setidaknya di MKD terkait apa? Terkait ajakan provokasi menolak kenaikan PPN 12%. Ini sangat lucu sekali. Rieke Diah Pitaloka sangat mengerti sekali ya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada yang menolak atau banyak masyarakat yang menolak tentang kenaikan PPN 12%, sudah seharusnya lah DPR RI yang mewakili suara rakyat seharusnya juga menyuarakan aspirasi dari masyarakat, bukan malah sebaliknya. Ini sangat lucu sekali, malah dilaporkan ke MKD buntut penolakan PPN 12%. Nah, kira-kira kelanjutannya seperti apa ya? Apakah dibatalkan atau seperti apa? Kalau kita lihat, Pak Prabowo bahkan juga sependapat dengan Rieke Diah Pitaloka, dan bahkan juga PPN batal naik dari 11% ke 12%, dikarenakan 12% itu hanya untuk barang-barang super mewah. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan belakangan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD atas protesnya terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai 12%. Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus mengingatkan bahwa tujuan dibentuknya MKD DPR RI bukanlah untuk mengekang legislator berbicara dalam menyampaikan aspirasi. Seharusnya MKD itu dibuat untuk melindungi kebebasan anggota DPR berbicara, bukan untuk mengekang atau menghukum. Sangat berbahaya bagi DPR jika MKD dipakai sebagai sarana untuk menggunting lidah para anggotanya, kata Dedi dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Ya, menurut saya Dewan Perwakilan Rakyat ya seharusnya mendengar aspirasi dari masyarakat. Tidak peduli itu dari partai manapun, seharusnya sebagai wakil rakyat ya harus mendengar keluh kesah dari masyarakat, bukan malah sebaliknya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, dari Ibu Sri Mulyani, wah setidaknya semua bahagia ya terkait tahun baru. Ada kado istimewa dari Pak Prabowo Subianto, BPN batal naik. Nah, terlihat batal naik, dan juga Pak Prabowo berfoto dengan Ibu Sri Mulyani dan lain sebagainya. Kalau mau lihat polanya SM itu, lihat aja IG-nya selama sebulan terakhir, mana pernah posting konten soal kenaikan tarif PPN. Yang sibuk jelasin ya admin-admin di akun resmi Kemenq dan dijen-dijennya yang dibully dimakinya pegawai-pegawainya. PPN batal naik, boom, muncul selfie Tvika. Ya seperti itulah, langsung jadi hero. Giliran yang enak-enak, yang populis dia nggak maju. Pas ada berita jelek atau kebijakan nggak populis, ya pegawainya yang sibuk jadi tameng. Begitulah media darling menteri terbaik di sedunia. Gua akui dia pintar tapi berintegritas. Menurut saya juga berintegritas. Pada saat lalu, saya masih ingat pada Pilpres yang lalu, hanya Ibu Sri Mulyani yang tegas menginstruksikan seluruh jajarannya untuk netral dan tidak memihak kepada calon capres manapun. Menurut saya itu ketegasan dari Ibu Sri Mulyani, dan akhirnya saat ini juga dipercayakan lagi oleh Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Tommy Kado Rakyat Indonesia. 9 fraksi DPR yang bela rakyat cuma satu doang PDIP, kiamat Orde Baru rebound. PDIP parodi dunia perpolitikan Indonesia. Saya juga bisa kalau cuman usul pencitraan seperti ini. Penggantinya apa? Seharusnya diusulkan juga. Andai satu partai banteng bisa kayak Rieke, wong cilik lagi diremukan. Partai wong cilik yang berjuang cuma Rieke, lainnya masih ribut rebutan kekuasaan. Sekarang bersuara lantang menentang PPN 12%. Bilang mewakili rakyat. Terus beberapa tahun lalu saat sidang DPR menyetujui kenaikan PPN dari 10%, dia mewakili siapa? Bukankah saat itu harusnya sudah terpilih kenaikan itu akan memberatkan rakyat? Ya kalau kita lihat saat ini memang sangat berbeda sekali, apalagi pada saat lalu ada COVID-19 ya, dan ekonomi itu masih belum pulih sepenuhnya saat ini. Tiba-tiba ada wacana kenaikan PPN 12%. Menurut saya sangat bohong sekali. Kalau kita lihat pada saat yang lalu PPN naik 10%, itu memang ekonomi masyarakat masih sangat stabil sekali. PHK juga tidak mengancam. Dan kalau kita lihat juga pada saat lalu itu daya beli juga masih tinggi, dan akhirnya PPN naik 10%. Tetapi kalau sekarang ini memang sangat berbeda sekali, dan terbukti banyak penolakan di mana-mana. Menurut saya Rieke Diah Pitaloka sangat keren sekali. Satu-satunya anggota DPR RI yang bersuara lantang menolak kenaikan PPN 12%. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah.